Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, di sini bersama Mbak Putri. Kita di sini di kelas biologi, di mana pada kelas biologi kali ini kita akan belajar mengenai hereditas. Di sini ada yang tahu hereditas itu apa? Oke, betul sekali. Hereditas itu adalah pewarisan sifat. Oke, pewarisan sifat itu tidak bisa dilepaskan dengan hukum Mendel. Pewarisan sifat. Nah, hukum Mendel sendiri itu diprakarsai oleh bapak genetika kita yang sering kita sebut sebagai Gregor Johann Mendel, di mana hukum Mendel itu dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah hukum Mendel 1, lalu ada hukum Mendel 2. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Hukum Mendel 1 di sini mengatakan dalam pembentukan sel gamet, pasangan alel akan memisah secara bebas. Jadi, selama sel gamet dibentuk, nanti ada beberapa alel-alel pada kromosom bisa berpasangan atau berpisah secara bebas. Di mana dalam hukum Mendel 1 di sini akan dibuktikan pada persilangan monohibrid. Ya, di sini ada yang tahu nggak persilangan monohibrid itu gimana? Persilangan monohibrid. Nah, kata-katanya saja adalah monohibrid ya. Nah, kalau monohibrid berarti bagaimana teman-teman? Mono adalah artinya satu. Nah, di mana persilangan ini artinya persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya gimana, Mbak? Misalkan Mbak Putri punya bunga mawar merah, Mbak Putri silangkan dengan bunga mawar putih. Nah, di situ berarti punya perbedaan sifat warna. Nah, itu bisa masuk ke dalam persilangan monohibrid. Kayak gitu, teman-teman. Lalu kita juga punya hukum Mendel 2. Nah, kalau hukum Mendel 2 ini bagaimana ya? Hukum Mendel 2 ini mengatakan setiap gen dapat berpasangan bebas dengan gen yang lain, tetapi gen untuk satu sifat lain tidak berpengaruh pada gen sifat yang lainnya. Di sini maksudnya seperti ini, teman-teman. Mbak Putri akan menggambarkan kromosom ya. Nah, di sini kalau Mbak Putri gambarnya gini doang, namanya satu kromosom. Nah, kalau Mbak Putri gambarnya seperti ini, berarti bilangnya adalah kromosom homolog atau satu pasang kromosom. Dalam satu kromosom homolog, di sini kita punya yang namanya alel. Alel itu ada di lokus-lokus ini, teman-teman. Jadi misalkan di sini kita punya satu kromosom homolog, alelnya akan kayak gini gambarnya ya. Di sini ada sifat A besar, di sini ada sifat A kecil. Di sini ada sifat B besar, di sini ada sifat B kecil. Jadi bagaimana, Mbak? Gen A besar atau gen A dominan akan bisa mempengaruhi pada gen A kecil yang resesif, tetapi dia tidak bisa mempengaruhi gen B kecil atau gen B ini tidak alel yang pasangan dari gen A. Jadi gen A hanya bisa mempengaruhi pasangannya, yaitu gen A saja. Gen B juga seperti itu, hanya bisa mempengaruhi pasangan gennya, yaitu B saja. Dia tidak bisa mempengaruhi pasangan gen alel yang lainnya. Itu maksud dari hukum Mendel 2, di mana pada hukum Mendel 2, persilangannya untuk pembuktian dari hukum Mendel ini disebut persilangan dihibrid. Ya, persilangan dihibrid ini karena dia katanya adalah di, berarti ada dua sifat beda. Oke, maksudnya bagaimana, Mbak? Oke, Mbak Putri jelaskan. Misalkan Mbak Putri punya pohon terong ya. Nah, pohon terong ini punya sifat yang satu, pohon terongnya bersifat buahnya bulat berwarna ungu, yang satunya punya sifat lonjong berwarna hijau. Nah, di mana nanti itu ada dua sifat beda, teman-teman.
yaitu sifat bentuk, tadi ada Mbak Putri bilang bulat dan lonjong, lalu ada sifat warna yang Mbak Putri sebut sebagai warna ungu dan warna hijau, seperti itu. Itu adalah persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Oke, kita next ya. Di sini ada beberapa istilah-istilah penting dalam buku Mendel yang harus teman-teman pahami nih sebelum kita masuk ke soal atau perhitungannya. Di mana kita punya istilah yang pertama, di sini dilambangkan dengan P, yaitu parental. Parental maksudnya apa, Mbak? Parental di sini maksudnya adalah orang tua atau leluhur ya. Nah, orang tua atau leluhur. Lalu yang kedua kita punya F. F ini adalah filial. Filial di sini adalah keturunan. Nah, keturunan atau hasil dari persilangan orang tua. Lalu di sini kita punya fenotip. Nah, fenotip apa? Fenotip adalah karakter yang diamati. Karakter yang diamati yang kita tadi bedakan teman-teman, ada karakter warna, ada karakter bentuk, ada karakter mungkin nanti ukuran dan lain sebagainya. Lalu di sini kita punya genotip. Kalau genotip teman-teman di sini adalah susunan gen individu. Biasanya genotip ini atau gen nanti dilambangkan dengan beberapa huruf. Jadi di sini langsung bawahnya kita bahas lagi gen. Kita menyambung ke genotip, ada huruf M besar sama huruf M kecil. Huruf M besar di sini melambangkan kalau sifat dari individu tersebut adalah sifat dominan. Ya, sifat dominan nanti akan menutupi dari sifat gen resesif. Lalu di sini M kecil melambangkan sifat gen resesif, di mana nanti akan ditutupi sama gen dominan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita punya alel. Alel itu apa, Mbak? Jadi ada pasangan gen. Nah, gen itu berpasangan ya, tadi sesuai dengan hukum Mendel ya. Nah, di mana kita mengenal yang pertama di sini ada M besar, jadi keduanya dominan. Namanya apa, Mbak? Namanya kalau keduanya dominan disebut sebagai homozigot dominan. Nah, kalau gennya sama itu homozigot, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya di sini yang kedua kita punya M besar sama M kecil. Nah, jadi beda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi nyebutnya adalah heterozigot. Oke, selanjutnya yang ketiga kita punya M kecil di sini dia sama, gennya sama-sama kecil berarti juga homozigot teman-teman. Tapi homozigotnya apa ya? Betul, homozigotnya adalah resesif. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, itu tadi adalah sekilas materi dari kelas biologi. Mbak Putri cukupkan dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.